Qarnul Makkah. Ya. Ini perlu Makkah ini. Kalau kamu mesti paham itu materi ukuran itu untuk menampilkan ayatnya. Ada ayat yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan keluarga besarmu. Asyirah itu bukan rumah tangga. Asyirah itu sepupu, paman, bibi, itu asyirah. Berilah peringatan keluargamu. Nah ini yang disebut dengan dakwah sirri. Kalau tadi disebutnya dengan dakwah-dakwah dari telinga ke telinga, persuasif. Tapi ayat ini kok yang kedua wafid jana angka limanit tabaka. Nah lihat di sini, rendahkan kedua sayapmu. Ini sebuah kinayah bahwa Nabi diminta untuk merendahkan dirinya itu limanit tabaka, bagi para pengikutmu. Ini sudah alami, sudah terbuka. Nah, kamu cuma ayat apa itu? Fasda bima tu'mar ya. Fasda bima tu'mar wa a'rif anil musyrikin. Nah ini sama nih, ini terbuka. Inilah priorisasi Makkah itu yang ini yang disebut ini. Apakah ini masih relevan kedua hal ini? Apakah masih relevan untuk kondisi sekarang? Masih. Hanya mediumnya itu. Kalau kamu masuk ke, kamu kan nggak tahu kan suamimu orang mana? Nggak tahu. Tahu kan? Kalau suamimu ternyata orang Minahasa, Ambon, Papua, NTT, NTB, maka mereka sudah punya agama Kristen lebih dulu. Maka kamu nggak bisa langsung bikin masjid spekernya 4, nggak mungkin. Kamu bikin acara-acara pertemuan, nah dengan cara-cara persuasif bisa jadi kamu awalnya arisan. Nah, jadi justru kalau yang disebut dengan pendekatan yang humanis itu yang ini. Pendekatan yang humanis artinya pendekatan yang memiliki kemanusiaan yang utuh itu adalah yang asli itu, yang persuasif. Lewat main bola bagi orang-orang laki, ambil acara olahraga, ibu-ibu biasanya arisan. Arisannya itu arisan komunitas, institusi, bisa jadi urusan kantor, suamimu dan lain sebagainya. Nah, di situ dia mulai masuk. Dan ini yang paling efektif ya, dan dia selamanya ya, jadi ini paling humanis. Nah, kemudian dari Makkah ini ada manhaj dakwatin Nabi. Ini di kota Makkah manhaj Nabi itu pertama tadi kamu bilang bil qalam ya, bil qalam, kemudian bilham, Lisan. terus, nah ini yang kamu belum masukkan bin nizam dengan strata, strategi dan taktik. Hijrah ini yang dimaksud ini hijrah.
Hijrah itu Nabi ketakutan, Nabi nggak berani, atau Nabi pengecut? Bukan semua. Hijrah itu adalah strategi dan taktik. 7 tahun setelah Nabi pergi, direbut kembali kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Kenapa? Keluar itu bukan takut, buat strategi. Nah, ternyata untuk kondisi sekarang, nizamiyah menjadi sebuah hal yang sangat penting. Kenapa? Seandainya saya bukan orang partai ya, P3, PKB, PAN, PKS, PBB bergandeng jadi satu, bisa nggak dikalahkan oleh partai lain? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi lucu, P3 gandengnya Golkar, PKB gandengnya Gerindra, PKS gandengnya Nasdem, P3 PBB belum ada suara. Wah, nggak akan mampu. Tapi kenapa konsepnya ini perjalanan tajud dakwah Nabi ini dari pakai? Sengaja. Ya, politik belah bambu itu, bambu kalau dibelah itu yang satu diinjak, yang satu diangkat. Yang satu difasilitasi, diberikan dukungan, yang lainnya nggak bisa bersatu. Makanya ini menjadi sangat penting. Jadi kalau orang mau berjuang untuk menguasai 7 tahun kembali lagi dan merebut kembali, sekarang kuasai eksekutif. Kalau ini sudah dipegang, maka indikatif baru ya legislatif. Itu untuk kondisi sekarang itu kalau dikembalikan kepada manhaj dakwatin Nabi seperti ini. Cuma kalau kadang-kadang seperti saya, jangankan Pak Kiai Ustaz besar, seperti saya saja, saya nggak menarik itu dengan dunia politik. Mau terjun, males, karena benturan cara berpikirnya nggak sama. Dulu saya pernah aktif, tapi lama-lama saya pikir bukan dunia saya kayaknya politik, nggak sehat, dan saya pulang pasti ya nggak bahagia pulang. Kadang-kadang efeknya itu jadi nggak suka sama istri, marah sama anak yang nangis. Lama-lama saya nggak suka. Nah, tapi itu yang dilakukan oleh Nabi. 7 tahun direbut kembali. Kalian mesti tahu sampai strategi Nabi itu. Orang-orang yang mau perang itu tahu di apa itu di tahun ke-7 itu suruh pakai siwak. Mau perang pakai siwak. Jadi bukan mau sholat doang. Karena apa? Banyak orang yang Nabi tahu bakalan mati. Kalau perang itu kan suruh siwak. Kemudian siwak kalau udah dipakai suruh ini. Itu orang di atas gunung, di atas pohon lihat tuh pengikutnya Muhammad dimakan. Pengikut Muhammad makan kayu. Makan kayu, terus jalannya begini. Jalannya begini. Bayangin 3.000 orang jalannya begitu. Debunya tingginya seperti 10.000. Cium langsung orang Mekah langsung cium, takut. Wah, Muhammad. Dilihat asam, padahal jalannya. Ini nggak ada. Ini yang disebut dengan hijrah. Hijrah itu bukan sebuah kepentutan, takut, bukan. Memang strategi. Hijrah itu menjadi konsep abadi sehingga di dalam Al-Quran itu dikatakan alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas? Kenapa
kalian tidak hijrah? Ekonomi tidak bagus, hijrah. Kondisi lingkungan tidak bagus, pindah. Kenapa? Ada yang gak cocok. Lingkungannya gak bagus, pindah. Termasuk menghijrahkan mindset, gaya pikir, gaya hidup yang tidak sesuai hijrah. Ya, maka itu menjadi sebuah strategi ya hijrah itu. Namanya an-nizami, ya, nizam. Kalau di lisan ini biasanya dengan khutbah dan sebagainya. Nah, bid'ah. Hal itu maknanya ya melakukan dakwah. Dakwah Tuhan itu adalah dakwah objektivitas. Apa maknanya objektivitas? Objektivitas. Apa yang dibutuhkan saat itu yang dikerjain. Nah, itu namanya dakwatul hal. Jangan diajak ngomong kalau orang itu gak makan. Sesungguhnya Allah berfirman, Allah menjanjikan orang yang makan nggak bakalan dia dengerin. Tapi kalau kamu kasih makan dulu, dia dengerin omonganmu. Itu dakwatul hal. Jadi kamu mesti lakukan apa yang jadi kebutuhan. Kasus Cianjur ini itu jadi tanda tanya. Cianjur itu gempanya bukan begini, tapi begini, aneh. Dan sampai sekarang ini sudah beratus-ratus kali. Hanya ya magnitudonya yang berbeda. Seperti rumah gimana nggak mau hancur kalau juga. Cianjur itu adalah pusat kristenisasi terbesar di Indonesia. Dulu di zaman Belanda, zamannya Stockholm itu Salatiga. Terus ketika Salatiga sudah booming kristenisasi, pindah ke Majalengka. Selesai pindah ke Cianjur. Dan target berikutnya Sukabumi Selatan. Kenapa? Masjid aja nggak ada. Nah, jadi dakwatul hal ini yang dipergunakan oleh mereka. Pohonannya belum berbuah, pohonannya belum matang, udah dibayarin sama dia. Pada waktunya matang tidak ada yang diambil. Nanti dia minta maaf ambil karena dimakan karena dia kasih pinjemin lagi buat pupuk, buat bibit. Maka mudah. Yang repotnya lagi saya punya ntar saya kasih dia. Karena dia biasanya sudah begitu dari ibu bapaknya pakai mukena, pakai peci, pakai sarung, maka ke gereja pun dengan pakaian seperti ini. Siapa yang kanan? Nah, kesalahan kita ini yang kita konsentrasikan. Padahal ini hadu tahabu itu hadisnya kita lupa. Hadu, kalian saling memberi hadiah. Tahabu itu saya akan timbul rasa cinta. Kalau cintanya sudah datang, bapakmu itu membawa ibumu. Kok ibumu mau meninggalkan ibu bapak? Kenapa? Karena cinta. Kamu nih punya bapak, punya ibu. Nanti kalau dibawa sama suami mau nggak? Mau lah. Kok malu-malu? Kenapa kamu mau? Karena kamu cinta. Jadi dakwah dengan cinta ini, dakwah dengan hal ini menjadi sangat luar biasa. Ada yang menarik tentang
dakwatul haq. Kalau ditanya mana dakwatul haq yang dilakukan oleh Nabi itu strateginya itu jalannya saja sudah pakai strategi, sudah pakai nizam. Beliau kalau berangkat nih mau sholat Idul Fitri jalannya di sini, pulangnya tuh lewat sana. Kalau berangkatnya pertama ke sana, pulangnya muter. Jadi tidak bisa dibaca jalannya Nabi Muhammad. Ketika dulu zaman rumah orang yang diberi tanda, yang dibunuh, rumah saya termasuk yang diberi tanda. Saya kebetulan ngajar di kepolisian sudah lama ya, sekitar 9 tahun. Saya konsultasi, jadi rumah saya itu dijaga dengan Intel. Tapi dia pesannya itu sama yang dilakukan Nabi Muhammad. Ustaz kalau jalan pulangnya jangan lewat situ, nanti kebaca. Jadi kalau di sini pulangnya lewat sini, pulangnya lewat sono, pulangnya lewat sini, nggak kebaca, acak. Nabi Muhammad strateginya jalannya saja nggak pernah sama. Itu kajiannya secara nizamnya. Ya, tapi kajian secara humanis bahwa Nabi itu pengen melihat kondisi umatnya di bawah bagaimana. Nah, saking bagusnya yang saya mau sampaikan itu, dibuatkan lagu seorang penyair dari Mesir ya, dengan lagu Kamus. Saya barangkali 1000 kali saya dengar lagu itu dan selalu saya nangis. Nabi itu ketika suatu saat pulang dari Idul Fitri, dia ketemu sama anak-anak yang bergerombol main. Nabi senang ya, lebaran, baju baru, rambutnya baru dicukur, wangi, pegang uang, main-main uang, bawa makan. Tapi ada satu orang yang diam saja, ya, menonton orang yang main. Maka Nabi tidak jadi ke situ, tapi ke situ. Dan Nabi mendekuk dengan lutut, sehingga supaya tingginya. Lima kata kenapa kamu gak main sama saya? Dia bilang, gak mau apa tidak boleh? Karena kotor, karena bau, gak ada yang mandi, karena gak punya duit, statusnya berbeda. Langsung Nabi terharu lihat anak ini, dan dia bilang, kenapa begitu? Kenapa kamu jadi begini? Dia mengatakan ya, bahwa qatala musyrikuna abi ma'a Muhammad fi wazal kada. Orang kafir membunuh ayahku ketika perang bersama Muhammad. Dia datang orang yang sedang di depannya ini yang disebut sama. Maka Nabi membesarkan hati anak. Hal tardo anakuna abaya. Kamu mau nggak kalau aku ayah? Wa Aisyah ta'um. Aisyah jadi ibu. Wa Fatimah ta'ukhtan. Fatimah jadi saudaramu. Anak ini paham ini Muhammad. Maka dia mengatakan, apa dakwatul hal Nabi? Dibohong anak. Yang kotor, yang jelek itu bil halal bil hisab. Bawa pulang. Istrinya ada Ibnu Mas'ud yang memang mengambil, enggak itu dimandikan sendiri. Sudah bersih, dicukur rambutnya. Belikan baju yang bagus. Belikan baju. Ini baju sekarang, ini buat besok, ini uang. Kasih uang, kasih uang. Main kamu sana. Ini ayah. Anak itu pergi ketemu sama anak-anak itu. Kaget anak-anak. Kok bisa tampil beda? Dia cerita, aku ketemu sama kamu. Aku dipeluknya, aku dimandikan, aku dibelikan baju. Uangku banyak.
Anak-anak yang tadinya tidak memperbolehkan mengatakan, Ya Allah, lima kutilu abauna ma'a Muhammadin fi sabilillah. Ya Allah, kenapa tidak mati saja dulu bapakku lalu dia pingin bapaknya mati. Kenapa? Saking bagusnya dakwatul hal yang dilakukan oleh Nabi. Kenapa gak mati? Kalau saja bapaknya mendengar, maka bapaknya kecewa. Kenapa? Karena cantiknya dia punya permainan dakwah. Itu yang terjadi di hati. Orang diingatkan, sadar, sadar, sadar. Itu namanya saya sudah menguasai forum. Bil kolam, ya, bil kolam. Kolam, jangan kamu artikan ini. Maka kamu mengkerdilkan Al-Quran. Ketika turunnya pada protestasi Mekah itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Malaikat Jibril bawain pulpen enggak? Di Gua Hiro ada pulpen enggak? Jadi kolam maknanya. Nah, jadi salah besar ketika kolam itu diartikan cuma pena. Maka orang yang tidak bisa, dulu saya pernah bilang ya, orang yang tidak bisa berdakwah, ada orang nggak bisa dakwah, ngomongnya nggak benar, nulis, gimana? Aku Imam Syafi'i nulis ya. sampai sekarang itu sudah 13 abad, tapi tulisannya masih dibaca sekarang. Berapa ratus ribu kali ulang cetak. 13 abad yang lalu, abad pertama nulis tentang al-Islam. Yang kedua, kolam ini sekarang ini adalah teknologi informatika. Ya, teknologi informatika. Kenapa begitu? Karena dia kolam itu ada representasi dari dakwah. Kan kalau dakwah itu Al-Quran itu kauliyah. Habis. Ada tadi yang lebih banyak. Kauliyah, ada kauniyah. Kauliyah itu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, itu kauliyah. Tapi kauniyah, kaum yang ada di alam semesta itu, ini firman Allah. Bagaimana kauniyah itu dijadikan sebagai sebuah konsep, maka kauniyah itu masuk di sini. Kolam. Maka dia akan berubah bentuk mengikuti kondisi. Kolam itu seperti air, merubah bentuk pada bejana yang menampungnya. Kalau silinder ya silinder, kalau kotak ya kotak. Nah, dengan manhaj dakwah bil qalam, sekarang itu berarti dakwah kamu adalah kauniyah, yang diartikan itu adalah teknologi informatika. Sekarang ini kamu, saya anggap kamu sudah dewasa ya, jadi keluar dari sini kamu sudah dewasa. Mana TV-nya orang Islam dari sekian banyak? Siapa yang tampil? Ketika kasus pesantren pelecehan di sebuah pesantren oleh anak orang kiai, itu sehari 3 kali diberitakan, itu bisa lebih selama berbulan. Tapi ketika seorang pendeta yang tidak boleh menikah berulang kali membunuh anaknya dikubur dalam gereja, beritanya belum sekali.
dirusak. Ada Ghazwul Fikri, peraturan saraf yang dilakukan dengan media komunikasi. Diulang-ulang. Kenapa? Karena dia mereka dakwah ke depan itu harus menguasai teknologi informatika. Sekarang serba instan. Maka semua dakwah kamu nggak mungkin lagi di zaman ini nanti kumpul, diumumin, kumpul pengajian, baca yasin. Dia nggak mau datang, dia mau perlunya apa dia cari. Dan dakwanya nggak mau lama-lama. Kalau kepanjangan, dilewatin ujungnya apa? Sampai bapak mau menerima suratmu itu, dilewatin aja ujungnya berapa sih yang diminta. Nah, kalau dakwanya sudah instan seperti ini, kamu harus berubah. Jadi kolam, kalau diartikan cuma menulis, kolam artinya pena, itu pengkerdilan terhadap yang Al-Quran. Ini periode, ini dari catat ini. Oh, harus ya. Nah, yang kedua, mana yang baru? Ini. Qarnul Madinah. Apa yang hebat dari Madinah ini? Ini saya sudah. Apa yang pertama yang dilakukan oleh Nabi di Madinah? Apa? Iya, bentuknya apa? Pertama apa? Tadi kamu udah tulis. Iya. Apa? Yang pertama di Madinah. Dia yang nulis, dia yang lupa. Madinah itu pertama bina masjid. Terus apa lagi? Kedua apa? Bina'u al-mu'akhkhar. Yang ketiga, kamu udah tulis semua itu, namanya bangun. Yang ketiga, Sahih Fathul Madinah, Piagam Jakarta. Piagam Madinah. Keempat, Bina Usuq, bangun pasar. Ini Madinah ini ada 4. Berarti bangun masjid ini berarti ya, dalam bahasa sekarang disebut dengan spiritual. Ya, dakwah yang nuansanya spiritual. Kemudian al-mu'akhkhar, solidaritas. Kemudian Sahih Fathul Madinah, ini berarti politik Islami. Kemudian Bina Usuq, ini adalah ekonomi syariah. Ini yang dilakukan dakwah pada periodisasi Madinah. Tetapi ini tetap jalan nih. Ini metode pendekatan seperti ini. Ini tetap jalan. Cuma konsentrasinya ini 4. 2, 3, 4.
Kalau kamu nanti bersama suamimu dari dunia ini, amin. Yang mesti kamu pertama bangun itu masjid. Saya nggak sebut namanya ya, dan nggak perlu kamu cari nama. Orang membangun pesantren yang pertama tanahnya besar, dia bangun rumah. Ingat ya, pastikan. Kalau kamu mau bangun pesantren, kamu bangun masjidnya dulu. Kamunya tidurnya di masjid. Ingat. Kenapa Rasulullah datang ke Madinah bangun masjid? Kalau minta dibikinin rumah, bisa nggak? Bisa. Tapi tidak dilakukan. Ingat nih. Kamu punya dukungan, kamu punya potensi, kamu punya semangat. Pertama yang mesti kamu bangun harus bangun masjid. Disitulah titik dasar ketundukanmu kepada Tuhan. Tidurnya di mana? Di masjid. Dan itu saya lakukan, tidur di masjid. Ya. Belum punya aja, saya tidur bareng santri. Masjidnya yang mana? Nah, ini ada dua pelajaran di sini. Masjid yang dipilih oleh Nabi itu kan semuanya mau ngasih tanah. Yang mana saja ya Rasul. Nah, kamu kalau nanti seperti itu, ikutin aja. Aku tawassul sama Allah, nanti kontakku di mana dia pergi, itulah yang kita bangun. Rasul sholat, kemudian berdoa, ontanya jalan. Dan ternyata ontanya keliru. Kayak sepertinya ngerti dia dengan isyarat itu. Berhenti, dia bang. Nggak ada yang kecewa. Tapi kalau Nabi bilang, yang ini aja ya, pasti yang lainnya kecewa. Dengan cara diundi, nggak ada yang kecewa. Itulah masjid pertama di Kuba, Qaryatul Kuba. Jadi nggak jauh, sekitar 6 km dari Masjid Nabawi. Disitulah dibangun masjid pertama, ya, oleh Nabi Muhammad. Namanya Masjid Kuba. Sekarang disebut Masjid Qiblatain, 2 kiblat. Karena pertama kali sholat selama 17 bulan 3 hari, Nabi sholatnya menghadap timur, menghadap Palestina. 17 hari, ya 17 bulan 3 hari, awal diwajahkan satran Masjidil Haram. Nabi sholatnya menghadap selatan, karena posisi Madinah itu adanya di utara. Nah, jadi kalau besok kamu berbenturan orang yang pilihannya banyak, kamu bertawassul dengan apa saja, sehingga orang itu umpama gini, mohon maaf ya, saya kocok aja ya, silakan dikocok, panggil orang luar keluar. Orang nggak akan marah. Kamu berdoa dulu sama Allah, jangan semata-mata ngocok. Ya Allah, berikanlah yang terbaik, yang paling dikerahkan, yang ini bisa menjadi saksi kebaikan untuk agama Islam wal Muslimin. Indah, doa, nggak akan marah. Ya, itu masjid. Yang kedua, masjid itu adalah sentra aktivitas umat. Tawanan perang diikatnya umat. Bahkan sudah punya pasar di masjid. Perang politik menghadapi umat non-muslim di masjid. Sekarang ini, masjid sedang diupayakan dipisahkan dari hal-hal yang dunia, sehingga dikatakan sekulerisasi itu adalah cara untuk menjauhkan umat Islam dari masjid. Mereka bilang sekulerisasi mengatakan begini: kalau mau ngomong urusan agama di masjid, ngomong urusan politik jangan di masjid. Nah, itu rancu. Padahal yang nggak boleh itu politik praktis. Politik adalah bagian dari sistem.
dakwah yang dilakukan oleh Nabi. Itu mengapa dari masjid lahir yang disebut kegiatan politik Sahifatul Madinah. Piagam Madinah itu adalah perjanjian yang terikat Yahudi, Nasrani, dan kaum musyrikin dengan Sahifatul Madinah. Lahirnya di mana? Di sini. Nah sekarang ada yang hebat tentang solidaritasnya Islam. Al-Mu'akhaf. Al-Mu'akhaf itu mempersaudarakan. Jadi yang dari Mekah satu dipersaudarakan dengan yang di Madinah. Kalau kita bilangnya ukhuwah, Kaf itu karena saudara seagama. Kalau Mu'akhaf satu-satu diikat. Ya. Dari Mekah contohnya yang Salman Al-Farisi disaudarakan dengan Abu Darda dari Madinah. Begitu semua nikah. Yang mesti kalian tahu itu sebenarnya Nabi ngomong apa. Sampai dakwahnya Nabi itu mereka itu histeris. Ketika mereka disaudarakan itu, mereka orang Madinah bilang, "Kaum Ansor, itu rumah kita bagi dua, separuh. Ada yang punya kebun itu kita bagi dua. Semua." Nah, ada yang lewat ini. Yang saya bingung Nabi ngomong apa. Di antara orang Ansor itu ada yang bilang ini, kamu kalau nggak pernah dengar, kaget, kamu pegangan kursi. Dia bilang ini, ya akhi, unzur ila ahdaban nisa'i. Wahai saudaraku, kau lihat mana istriku yang paling cantik dalam pandangan. Aku berikan kepada. Tolak suka. Aku cerai dia. Tolak Tuhan salah. Aku talak dia. Faidan tahap iddat tuhan zawji. Kalau sudah selesai iddahnya, aku biayai pernikahannya. Nabi itu ngomong apa? Kok sampai begitu persaudaraannya itu semuanya semacam itu, sampai yang privasi, yang sangat privat itu juga ditawarkan. Tapi tidak ada sejarah yang mencatat orang Mekah menerimanya. Dia bilang, jangan kau beli rumah, aku gak perlu kau beli tanah, dan istrimu dia lebih cinta kamu. Dia tak bawa tanganku di mana pasar. Cuma minta dianterin ke pasar. Berbuatlah mencari usaha sampai maju, tapi sistem perdagangannya seperti pasar kita kapitalis. Maka Nabi membangun pasar, bina usul ekonomi syariah. Enggak bisa membangun sistem masyarakat syariah kalau berbaur pasarnya. Dibangun pasar. Orang Islam punya pasar sendiri. Persaingan terjadi. Ini sistem syariat, ini sistem kapitalis. Oh, perang dahsyat dari dulu seperti itu sudah terjadi. Saya kasih contoh nih perang. Di zaman Nabi itu ada dinar, uang emas, dirham, uang perak. Ketika ini diganti dengan uang kertas oleh pola pendekatan Yahudi, maka kalau terjadi inflasi, deflasi, ya sudah jatuh, hancur. Tapi kalau uang emas, uang perak, nilainya jatuh, emasnya jatuh. Nah, di situ terjadi perperangan dalam dunia ekonomi. Nah, ini adalah yang dilakukan sangat luar biasa, yang menggabungkan. Ini kan teorinya Nabi Nuh nih kan. Halo? Betul ya? Halo? Betul ya? Ini adalah yang dilakukan oleh Musa, Ibrahim,
dengan sistem modifikasi. Ya, ini adalah dakwanya Nabi Isa. Jadi semua Nabi itu mengadopsi semua sistem nilai dakwah yang disampaikan oleh ulul azmi, tetapi dimodifikasi dan disempurnakan jadi seperti ini. Kamu menggambarkannya begitu. Hebat. Ya. Jadi kita kagum dengan Nabi Muhammad itu memang benar-benar strateginya itu luar